Aku mengamati bahwa ada audiensku yang berpendapat bahwa konten-kontenku mencerahkan. Ada juga yang berpendapat katanya kontenku menyesatkan. Ada yang bilang aku cerdas. Ada juga yang menilai aku katanya aku itu sangat bodoh gitu. Ada yang merasa konten-kontenku itu menakutkan, ngeri banget gitu. Tapi ada yang bilang kontenku itu diperlukan dan penting. Ada yang bilang katanya nanti orang yang imannya lemah akan terbawa pikiran kamu gitu. Atau katanya konten begini itu bahaya buat awam gitu. Seakan-akan orang awam tuh harus dijaga terus awam gitu. Harus dijaga supaya tidak terpapar pemikiran yang tidak awam gitu. Padahal kan sebenarnya kan tugas setiap individu itu belajar supaya nggak awam terus gitu. Kenapa kenaifan harus dipelihara gitu. Dan bukankah tugas para intelektual adalah membagikan pengetahuan dan menyebarkan kebijaksanaan gitu. Ya sampai kapan awam dipelihara untuk awam terus gitu. Bukankah justru tugas kita semua mendidik agar orang tidak selamanya stagnan dalam ketidakpahaman atau ketidaktahuannya. Sebenarnya apa sih yang menakutkan dari kontenku ya? Aku nggak paham gitu. Kalau beda pendapat kan tinggal sanggah aja, tinggal bantah aja pendapatku. Apa yang bikin merasa terancam? Aku nggak pernah punya intensi dan tidak bisa juga dan tidak mau juga mencelakakan orang dengan konten aku gitu. Malah aku yang sering dapat ancaman akan dicelakakan gitu. Aku kadang bingung juga kenapa malah aku yang dianggap menyeramkan gitu. Kenapa banyak yang menginginkan aku, bukan banyak sih, mengapa ada yang menginginkan aku bungkam? Bukankah yang menyeramkan itu adalah mereka yang suka mengancam dan menebar permusuhan dan menebar kebencian? Kalau dipikir-pikir ya, rasanya dikotomi penilaian ini bisa aku pahami. Orang-orang yang menilai kontenku mencerahkan karena mungkin bagi mereka itu bisa menambah wawasan dan perspektif baru gitu. Ya nggak harus selalu sepakat sama aku, tapi bagi sebagian orang wawasan dan perspektif baru itu dan perspektif lain setidaknya itu berharga gitu. Bisa jadi bahan untuk berpikir lebih dalam dan mengevaluasi ulang keyakinan dan pengetahuan lama, lalu memperkaya diri dengan referensi baru gitu. Golongan orang yang sudah biasa fact checking, biasa riset dan membandingkan argumen itu cenderung merespon gagasan kritis secara positif gitu ya. Buat orang yang seperti ini, pencerahan itu adalah proses rasionalisasi gitu. Bagaimana sebuah ide dapat diuji, didiskusikan dan dicerna agar menghasilkan peningkatan pemahaman gitu. Ya selain itu nggak sedikit orang yang jenuh juga kan terhadap misalnya penafsiran keagamaan gitu atau pemikiran umum yang begitu-gitu aja gitu, yang stagnan aja. Kadang-kadang kan ada orang yang memang butuh perspektif baru gitu, butuh gagasan segar atau butuh gagasan yang lebih relevan dengan realitas kontemporer. Nah, ketika ada alternatif pandangan inovatif gitu ya, mungkin rasanya tercerahkan gitu, rasanya mencerahkan. Nah tapi di sisi lain rasanya aku juga mulai bisa memahami kenapa ada yang menganggap kontenku itu menyesatkan. Sebagian kalangan meyakini kebenaran agama itu sebagai sesuatu yang final dan tidak boleh ditafsir ulang. Akibatnya setiap pandangan di luar kerangka baku disebut sesat, disebut penyesat gitu. Bahkan muncul argumen nanti orang yang imannya lemah akan terbawa pikiran kamu gitu. Seolah-olah masyarakat harus dilindungi gitu dari segala pemikiran kritis karena dianggap mengancam keimanan gitu. Kayak bukannya kita ngajarin orang supaya bisa berpikir dan bersikap mandiri, tapi dijagain supaya polos terus gitu. Ya apalah artinya iman jika tidak pernah diuji gitu. Apalah artinya iman jika tidak tahan ujian gitu. Memang keyakinan agama itu kan beririsan dengan identitas personal ya, sehingga kritik terhadap hal-hal yang dianggap sakral itu memicu reaksi emosional. Jadi bukannya menganalisis isi argumen, sebagian orang terburu-buru menuding sesat gitu, supaya nggak repot-repot berdialog dan berdialektika gitu. Ya selain itu juga kan menerima ide baru atau ide yang beda itu kan berpotensi mengguncang zona nyaman ya. Bagi yang memegang teguh dogma secara satu arah, disonansi kognitif yang disebabkan benturan antara keyakinan lama dan informasi baru itu
bisa menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman gitu. Katanya kan konten-konten aku bahaya ya, takutnya orang yang lemah iman itu terpengaruh gitu. Ya padahal seringnya rasa takut pada gagasan berbeda itu ya disamarkan jadi apa ya, ini perlindungan terhadap umat gitu. Umat harus dilindungi dari pikiran kayak gini gitu. Padahal jika iman betul-betul kuat dan ditunjang oleh dasar pengetahuan yang solid, oleh argumen yang kuat, seharusnya dialog dan kritik tuh nggak perlu ditakutkan dan nggak perlu dihindari. Justru keimanan yang kuat itu mestinya tahan uji di hadapan berbagai dan beragam pemikiran. Ada yang bilang juga katanya ngeri banget ini kontennya, penjarakan Humaila gitu, tangkap gitu. Ya beberapa kali juga ada ancaman yang ancaman membunuh dan memperkosa gitu. Ini aneh tapi ada gitu ya. Nah padahal kenapa takut sih gitu, apa yang menakutkan gitu. Aku kayak nggak bawa pisau gitu. Wah, dengerin aku nih, kalau nggak tusuk. Nggak bercanda. Jadi menolak gagasan yang beda hanya karena khawatir membuat bingung, itu sama artinya menyekat akses informasi. Orang yang anggaplah sebutlah awam gitu, awam kan sebenarnya artinya publik ya, anggaplah orang yang bukan expert, itu berhak tumbuh menjadi lebih cakap, bukan sekedar menjadi pendengar yang patuh gitu ya. Memang namanya proses belajar itu kita akan terekspos pada perasaan tidak nyaman seperti perasaan bingung misalnya. Tapi ya tanpa perasaan bingung kita nggak belajar apa-apa, nggak ada progres berpikir apa-apa. Bahkan pun kalau misalnya apa yang aku sampaikan itu salah ataupun tidak berguna, ya koreksi aja, kritisi aja. Atau kalau nggak berguna abaikan saja, nggak apa-apa. Perbedaan penilaian yang dikotomis terhadapku ini, aku di sini sebagai contoh aja ya, tapi sebenarnya bisa kita transfer ya modelnya. Kita bisa abstraksi kasusnya ke banyak hal, ke banyak jenis pemikiran, ke banyak tokoh lain gitu. Pemikiran dikotomis antara sesat dan mencerahkan ini ya bisa jadi juga karena ya perbedaan pola pikir. Ada yang berpikir secara analitis dan ada yang berpikir secara dogmatis gitu. Nah orang yang cara pola pikirnya itu analitis itu mereka cenderung mengandalkan fakta, bukti, dan metode verifikasi dalam memahami suatu konsep. Jadi mereka bisa aja nih menikmati diskusi dengan beragam perspektif yang beda dengan mereka juga, mereka bisa nyaman aja karena mereka menganggapnya sebagai lahan subur untuk mengembangkan pemikiran. Perbedaan opini itu bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk memperdalam wawasan. Nah sebaliknya, yang terbiasa berpikir secara dogmatis itu berpegang teguh pada satu dalil atau satu rujukan yang dianggap mutlak kebenarannya. Jadi segala sesuatu yang berada di luar batas keyakinan dogmatis itu dianggap membahayakan, dianggap menyesatkan. Nah orang dengan pola pikir kayak gini itu cenderung menolak diskusi yang mempertanyakan keabsahan pandangan mereka karena hal itu bisa mengganggu kepastian yang mereka yakini. Selain itu juga bisa juga karena emang beda orientasinya ya, beda tujuannya. Ada yang orientasinya belajar, ada yang berorientasi pada kepatuhan. Nah mereka yang orientasinya belajar itu terbuka terhadap kritik dan diskusi, sebab tujuan utamanya adalah peningkatan pengetahuan. Jadi berbeda pendapat nggak dianggap sebagai bentuk pembangkangan, melainkan kesempatan untuk memahami sisi lain dari suatu persoalan. Nah buat mereka ini, belajar itu ya proses dinamis yang selalu berkembang, bukan sekedar menghafal ajaran yang sudah ada. Nah kalau misalnya orientasinya adalah kepatuhan, orientasi kepatuhan ini menempatkan keseragaman sebagai tolak ukur kebenaran gitu. Jadi keimanan seringkali disamakan dengan keselarasan pandangan. Sehingga pendapat yang berbeda dari arus utama dianggap sebagai ancaman. Karena bagi mereka mempertanyakan sesuatu yang sudah dianggap benar secara mutlak adalah tindakan yang tidak perlu dan berisiko menggoyahkan tatanan yang ada gitu. Nah orang yang terbuka untuk menguji pemikirannya itu nggak ragu untuk menimbang ulang pandangan lama mereka jika memang ditemukan argumen yang lebih kuat gitu. Mereka tidak menganggap perubahan sebagai kelemahan, tetapi ya itu tanda bertumbuh, tanda pertumbuhan intelektual. Setiap gagasan diuji dengan pertimbangan rasional bukan hanya karena sudah diajarkan atau diwariskan. Ya sebaliknya mereka yang menutup diri dari pengujian pemikiran itu melihat gagasan baru atau gagasan yang berbeda sebagai gangguan. Mereka cenderung menganggap
eh, diskusi kritis itu mungkin buang-buang waktu gitu, karena tidak meneguhkan iman mereka gitu, atau bahkan sebagai ancaman terhadap stabilitas iman gitu. Bagi mereka mempertahankan keyakinan yang ada itu lebih penting daripada mengeksplorasi kemungkinan kebenaran yang lebih luas. Aku tuh kan nggak punya kuasa untuk memaksa orang mengikuti pendapatku ya. Jadi kayak feel free untuk setuju ataupun enggak, feel free untuk sanggah aku, feel free untuk bantah aku. Aku nggak pernah dan kuusahakan nggak akan pernah untuk menggunakan platformku di sini untuk menghina dan mencaci ataupun memaksakan pendapatku. Aku mengupayakan apa yang kusampaikan bisa aku pertanggungjawabkan, dan jika punya kedewasaan ya alangkah indahnya kalau yang tidak setuju sama aku balasnya pakai argumen lagi gitu. Patahkan saja argumenku dengan argumen, bukan dengan membuat gosip-gosip aneh atau dengan membunuh karakterku gitu. Itu nggak etis ya, nggak terhormat, jadi kayak olok-olok level anak-anak gitu. Tapi kalau nggak mampu katain aku juga nggak apa-apa sih. Nggak ada dampaknya untuk realitasku soalnya. Ngatain aku ODGJ gitu 1000 kali tidak akan mengurangi kewarasanku. Ngatain aku jelek tidak akan mengurangi kecantikanku. Dan ngatain aku bodoh juga tidak mengurangi pengetahuan dan pengalaman aku. Ya aku rasa dialog dan dialektika adalah salah satu cara pendewasaan intelektual yang efektif ya. Perbedaan pendapat kan seharusnya bisa dijadikan pemicu peningkatan ilmu dan pengayaan perspektif, bukan pembenaran untuk menanamkan rasa takut atau melanggengkan kenaifan dan ketidaktahuan. Emang ada yang perlu ditakutin ya dari sebuah gagasan dan pengetahuan. Kalau menurut kamu gimana nih? Ada tambahan atau bantahan nggak? Kenapa menurut kamu kontenku menakutkan buat sebagian orang? Sebenarnya apanya sih yang serem? Boleh tulis komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.